Hai guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 5 wabarakatuh. yang membahas mengenai komunikasi internasional yang dikaitkan dengan power dalam hubungan internasional. Nah, sebelumnya, perkenalkan, ada beberapa teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rahmalia Ekrinda. Bisa dilanjutkan, teman-teman? Saya Alivia Nolansyah. Nama saya Fer. Saya Saya Marsha Adina Francesca Bila. Wahyu. Saya Sabita Riadatul Aisi. Dan ada satu teman kami yang masih ada kendala dari jaringan, yaitu Raida. Nah, bisa di next ke latar belakang. Nah, ini anggota kami ya teman-teman. Nah, kemudian dari pembahasan kami, ada pula latar belakang yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahwasannya di era yang digital ini, yang semakin intensif, kemudian komunikasi ini menjadi salah satu hal yang paling penting dan juga fundamental dalam membentuk dinamika hubungan antar negara. Nah, komunikasi internasional ini sudah tidak lagi sebagai pertukaran pesan, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam perebutan power atau kekuasaan dan juga pengaruh di panggung global. Nah, konsep power dalam hubungan internasional ini juga telah dijelaskan seperti penjelasan dari Joseph Nye, yang mana komunikasi internasional ini tidak hanya bersifat hard power atau dilihat dari kekuatan militer atau ekonomi sebuah negara, tetapi soft power ini digunakan oleh negara-negara untuk membranding dirinya sendiri. Nah, sehingga negara-negara ini memanfaatkan komunikasi internasional ini menjadi komunikasi yang strategis, di mana adanya dari diplomasi publik, media internasional, hingga budaya populer ditujukan untuk membentuk persepsi global mengenai identitas dan juga kekuasaan mereka itu sendiri. Nah, komunikasi internasional ini sekarang telah menjadi arena kompetisi kekuasaan non-militer, di mana komunikasi sekarang dapat dipahami sebagai power as knowledge, yang mana kekuasaan melalui produksi dan juga distribusi makna, sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Foucault. Negara yang mampu mengontrol arus informasi dan wacana global memiliki posisi dominan dalam mendefinisikan realitas internasional, sehingga komunikasi bukan lagi hanya sebagai elemen pendukung, melainkan bagian integral dari strategi politik luar negeri dan juga diplomasi. Bisa di next ke rumusan masalah. Nah, sehingga dalam latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, terdapat pertanyaan, bagaimana sih kita dapat menganalisa hubungan antar fenomena komunikasi global ini dengan konsep power dalam studi hubungan internasional. Sehingga dalam penelitian kami ini terdapat dua manfaat. Manfaat yang pertama ialah manfaat teoritis, yang mana manfaat ini dapat memperluas pemahaman konsep power dari yang semula berfokus pada aspek material menuju pada dimensi simbolik, representasional, dan diskursif. Dan manfaat praktisnya adalah mampu memberikan wawasan bagi masyarakat akademik, mahasiswa, dan juga peneliti mengenai pentingnya komunikasi strategis dalam konteks kekuasaan global dan juga kontemporer. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sudah ada kan? Kemudian adalah definisi power dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, konsep power atau kekuasaan merupakan hal yang sangat fundamental karena menentukan sejauh mana suatu negara dapat memengaruhi perilaku negara lain agar bertindak sesuai dengan kepentingannya. Seperti yang dijelaskan oleh Robert A. Dahl, bahwa power berarti kemampuan suatu aktor untuk membuat aktor lainnya itu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak akan mereka lakukan tanpa adanya pengaruh. Jadi, dalam praktiknya, kekuatan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Entah itu yang pertama ada hard power, ya contohnya kayak kekuatan yang memaksa atau yang militeristik, kemudian juga ada ancaman atau sanksi, atau bahkan penggunaan kekerasan atau represif. Kemudian ada yang soft, kemudian yang merupakan cara yang ditekankan pada daya tarik atau persuasi.
Jadi bukan dengan paksaan, tetapi melalui soft diplomasi seperti namanya, yakni ada budaya, kemudian nilai-nilai ataupun hal positif lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Nye. Sementara itu ada lagi yang namanya power. Jadi dalam hubungan internasional itu nggak hanya bergantung pada militer atau ekonomi saja, tapi juga pada kemampuan politik, teknologi, budaya, serta jaringan aliansi suatu negara. Tapi nggak jarang juga smart power ini masih dikategorikan sebagai cabang dari soft power begitu. Halo, next. Next lagi. Mantul, sorry. Aku ngejelasin tentang keterhubungan ya. Kalau konsep power ini kita lihat dalam konteks hubungan internasional, kekuasaan itu sebenarnya adalah penggerak utama interaksi antar negara. Nah, aku ngutip dari Kenneth Walsh, tokoh realisme struktural klasik gitu. Bilang bahwa sistem internasional itu sifatnya anarkis. Nah, artinya ada otoritas tertinggi. Jadi setiap negara harus bergantung pada kekuatan sendiri gitu untuk bertahan. Disinilah muncul ide balance of power yang dikemukakan oleh Kenneth Walsh, keseimbangan kekuatan. Tapi di era modern, tentunya kekuasaan ini tidak lagi cuma militer, ada juga kekuasaan yang datang dari institusi internasional, norma atau ideologi, sesuatu yang lebih soft dari sebelumnya, tapi tetap berpengaruh. Nah, contohnya kita lihat di next slide, Fer. Next slide, Fer. Fer. Next. Astaga. Kita bisa lihat contohnya di rivalitas antara Amerika dan Tiongkok. Mereka menggunakan kekuatan mereka. Amerika menggunakan hard power mereka, misalnya tarif tinggi atau ancaman yang materialistik, pembangunan investasi buat menekan Tiongkok. Sebaliknya Tiongkok menggunakan satu hal yang lebih soft. Lewat proyek-proyek mereka yaitu kayak Belt and Road Initiative untuk memperluas pengaruh mereka dari berbagai kawasan. Nah, ini kita lihat bahwa kekuasaan di era sekarang itu sifatnya multidimensi, nggak hanya militer, tapi juga ekonomi, teknologi, dan yang berjalan dengan efektif. Dialah yang akan mempunyai posisi kuat dalam sistem internasional. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini pembahasannya yaitu definisi media menggunakan 5 konsep. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi media dalam konsep politik. Nah, jadi media saat ini itu tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi saja, namun juga sebagai aktor penting dalam politik. Nah, media ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah, partai politik, atau kebijakan yang ada. Nah, misalnya ketika media tersebut itu menyoroti isu tertentu, masyarakat itu akan cenderung lebih memperhatikan isu tersebut. Jadi media sendiri sebenarnya membantu orang untuk memahami berbagai perspektif tentang tindakan pemerintah. Kemudian hubungan media dan politik itu sendiri. Nah, di negara demokrasi seperti kita di Indonesia, media itu sering dianggap sebagai pengawas kekuasaan. Nah, namun hubungan antara media dan politik itu kadang seringkali kompleks. Media itu membutuhkan dukungan dari pemerintah dan juga partai politik untuk bisa bertahan. Sementara pemerintah dan juga partai politik membutuhkan media untuk bisa membangun citra mereka yang lebih baik. Nah, contohnya di sini saya mengambil
menjelang pemilu presiden 2019, dua stasiun TV besar di Indonesia yaitu TV One dan juga Metro TV menunjukkan adanya preferensi politik yang jelas. Di mana di sini TV One itu lebih sering menayangkan kegiatan politik dari pasangan Prabowo dan juga Sandiaga Uno, sedangkan Metro TV itu mereka lebih fokus pada pasangan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pemberitaan media dapat mempengaruhi opini publik secara signifikan. Next. Lanjut, slide selanjutnya. Kemudian media dalam konsep power atau konsep kekuasaan. Nah, jadi media itu memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan informasi dan juga menentukan isu mana yang bisa dianggap penting. Melalui praktik seperti agenda setting dan juga framing, media itu dapat memusatkan perhatian publik terhadap isu tertentu dan juga mempengaruhi bagaimana isu tersebut bisa dipahami. Misalnya nih, jika media itu lebih banyak menyoroti kasus kriminal daripada korupsi, maka masyarakat itu mungkin akan berpikiran bahwa kejahatan adalah masalah utama, bukan tentang menutupi kekuasaan yang berita korupsi tadi. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu contoh dari kekuasaan simbolik media bisa dilihat dari pemberitaan isu Papua, di mana sebagian besar media nasional Indonesia itu mereka cenderung memframe peristiwa di Papua sebagai ancaman keamanan atau tindakan separatisme, bukan sebagai bentuk ekspresi politik ataupun pelanggaran HAM. Nah, akibatnya wacana yang terbentuk di publik lebih mendukung tindakan represif dari negara ketimbang memahami akar masalah ketidakadilan yang terjadi di Papua. Kemudian next. Media dalam konsep agensi. Nah, masyarakat ini tidak hanya menerima informasi secara pasif, namun dengan adanya media sosial, individu atau masyarakat itu memiliki ruang untuk bisa menyampaikan pendapat, kemudian berbagi pengalaman dan juga lain. Agensi di sini itu bisa dari masyarakat itu sendiri ya. Di sini saya mengambil salah satu contoh yang menarik yaitu gerakan Tagar Aru pada tahun 2014, di mana pada saat itu warga Kepulauan Aru ini dan juga aktivis lingkungan menggunakan media sosial untuk menentang rencana pembangunan perkebunan yang mengancam ekosistem pulau mereka. Nah, jadi gerakan ini itu dimulai dari publikasi lokal dan kemudian menjadi viral. Kemudian hal itu menarik perhatian media nasional dan juga pemerintah. Proyek tersebut akhirnya dibatalkan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Next slide. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu konsep representasi dalam media. Nah, representasi sendiri merupakan konsep penting dalam kajian media dan juga komunikasi internasional karena berhubungan dengan bagaimana realitas ditampilkan dan dimaknai oleh publik global. Nah, di sini saya juga mengambil pengertian dari Stuttgart Hall pada tahun 1997, di mana dia itu menjelaskan bahwasanya representasi adalah proses produksi makna melalui bahasa, simbol, dan citra yang digunakan media untuk menggambarkan dunia. Nah, dalam hal ini, media itu tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian fakta, melainkan juga sebagai pihak menafsirkan dan memilih bagian realitas mana yang ingin ditonjolkan kepada publik. Nah, artinya berita yang kita lihat di televisi, portal daring, atau media sosial itu sebenarnya sudah melalui proses seleksi dan juga penentuan sudut pandang. Proses ini itu tidak selalu natural karena seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ideologis, politik, atau ekonomi dari lembaga media atau pihak yang mendanainya. Karena adanya proses seleksi yang saya jelaskan tadi, representasi yang muncul di media itu bersifat konstruktif. Artinya, media itu mencerminkan makna dan juga citra tertentu tentang suatu peristiwa atau negara. Bukan sekedar memantulkan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, misalnya suatu media itu bisa menggambarkan suatu negara itu sebagai ancaman, seperti media lain bisa. Nah, terus
media lain itu bisa juga menampilkan bahwa negara tersebut itu sebagai korban. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa media itu tidak netral dalam menggambarkan dunia, tetapi ikut berperan dalam membentuk cara pandang publik global terhadap suatu isu. Dengan kata lain, media itu bukan sekedar jendela dunia, melainkan juga pembentuk dunia. Karena melalui proses representasi, media itu berkontribusi dalam menentukan bagaimana publik itu memahami konflik internasional, kebijakan luar negeri, atau citra suatu negara di mata dunia. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus. Yang pertama itu adalah konflik Palestina dan juga Israel, di mana media internasional ini yang medianya tuh cenderung condong ke barat seperti CNN dan juga BBC itu sering membingkai konflik tersebut sebagai bentrokan dua pihak yang setara dalam fokus pada isu keamanan Israel. Sebaliknya, media Arab seperti Al Jazeera menyoroti dimensi kemanusiaan dan penderitaan rakyat Palestina. Next slide. Nah, yang terakhir yaitu konsep legitimasi dalam media. Nah, dalam komunikasi internasional, legitimasi ini berarti bagaimana suatu tindakan politik seperti kebijakan luar negeri atau intervensi militer itu dapat dianggap benar, sah, dan dapat diterima oleh masyarakat dunia. Nah, di sini saya juga mengutip dari Max Weber pada tahun 1978. Legitimasi itu muncul ketika orang-orang itu mengakui bahwa kekuasaan atau tindak tertentu memang memiliki dasar yang sah untuk dijalankan. Jadi, kekuasaan itu tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau militer, tetapi juga pada kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadapnya. Dalam ranah media, legitimasi itu dibangun melalui cara media itu menceritakan sesuatu peristiwa. Misalnya, media bisa menggunakan pilihan kata, gambar, atau narasi tertentu agar kebijakan suatu negara terlihat rasional, penting, atau bahkan bermoral. Dengan begitu, media membantu suatu negara terlihat rasional, penting, atau bahkan bermoral. Dalam teori komunikasi publik, legitimasi itu tidak hanya muncul dari tindakan politik itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana tindakan tersebut dikomunikasikan pada publik melalui media. Nah, dua konsep ini tuh penting untuk menjelaskan mekanisme dari framing dan juga agenda setting yang seperti disebutkan oleh teman saya tadi. Nah, pada konsep legitimasi dalam media ini juga menekankan adanya dua mekanisme utama, yaitu framing dan juga agenda setting. Di sini saya juga mengambil contoh studi kasus yang paling menonjol, yaitu invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, di mana pemerintah Amerika Serikat itu melalui media arus utama seperti Fox News dan juga CNN menyebarkan narasi bahwa Irak ini memiliki senjata pemusnah massal. Nah, narasi ini kan digunakan untuk membenarkan tindakan militer sebagai langkah untuk melindungi keamanan global. Namun setelah invasi ini terjadi, klaim tersebut itu tidak terbukti benar. Kasus ini tuh menunjukkan bagaimana media itu dapat menjadi alat kekuasaan dalam membangun legitimasi politik dan juga mempengaruhi publik dunia. Nah, media itu juga berperan bukan sebagai penyampaian informasi saja, melainkan juga sebagai agen ideologis yang memproduksi penerimaan terhadap kebijakan tertentu. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih keterkaitan hubungan internasional dan power dengan komunikasi internasional. Jadi sebelumnya teman kami sudah menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya hubungan internasional dan juga power dalam kerangka komunikasi internasional. Nah, di pembahasan ini saya akan membahas tentang keterkaitan. Apakah memang hubungan internasional dan power ini memang terkait dengan komunikasi internasional. Jadi tadi memang sudah dibahas, tapi izinkan saya untuk mengulas sedikit. Yang pertama, hubungan internasional dapat
diartikan sebagai hubungan dan interaksi antara negara-negara serta aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, atau lembaga non-pemerintah. Jadi dalam hubungan internasional kita tidak hanya membahas soal politik maupun keamanan saja, tetapi juga dalam banyak hal seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan lingkungan. Nah, jadi pada dasarnya hubungan internasional itu membahas bagaimana negara serta aktor lainnya itu dapat sama-sama mempengaruhi satu sama lain pada tingkat global. Lalu selanjutnya ada power. Power atau kekuasaan dapat didefinisikan sebagai dalam hubungan internasional, power itu berarti sebuah kemampuan suatu aktor untuk mempengaruhi tindakan pihak lain agar sesuai dengan keinginannya. Disebutkan oleh Hans Morgenthau bahwasanya politik internasional sebenarnya adalah perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Nah, kekuasaan tadi sudah dijelaskan bisa berupa hard power, soft power, atau bahkan kolaborasi dari keduanya. Lalu, apa sih keterkaitannya antara hubungan internasional power dengan komunikasi internasional? Nah, disinilah peran komunikasi internasional dikarenakan komunikasi internasional merupakan sebuah jembatan utama antara hubungan internasional dan juga power. Melalui komunikasi, negara bisa menyampaikan pesan, menjelaskan kebijakan, membentuk citra, bahkan mempengaruhi pandangan politik global. Dalam diplomasi misalnya, komunikasi digunakan untuk bernegosiasi, membangun kepercayaan, dan juga mengurangi konflik. Lalu sementara itu dalam konteks kekuasaan atau power, komunikasi adalah alat untuk menjalankan power, baik hard power, soft power, maupun multi power. Contohnya, negara besar menggunakan komunikasi diplomatik dan media internasional untuk membentuk opini global agar sesuai dengan keinginannya. Jadi bisa dibilang, apabila tidak ada komunikasi, maka kekuasaan itu tidak akan berjalan dengan efektif, dikarenakan pengaruhnya tidak akan bisa sampai ke pihak lain. Jadi ibarat kalau misalkan tidak ada komunikasi, maka maksud dari suatu pihak itu tidak akan bisa tersampaikan ke pihak yang lain. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya komunikasi internasional itu memegang peranan yang sangat krusial dan sangat signifikan dalam hubungan internasional maupun power. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya. Keterkaitan media dengan komunikasi internasional. Nah, dalam komunikasi politik internasional, media bisa mengubah cara pandang suatu peristiwa, seperti saat Perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Media barat seperti CNN dan BBC menggambarkan Rusia sebagai penyerang, sedangkan Ukraina sebagai korban. Akibatnya, opini publik global cenderung mendukung Ukraina dan banyak negara barat menjatuhkan sanksi ke Rusia. Hal ini sama terjadi di Myanmar, di mana liputan pelanggaran HAM menimbulkan tekanan internasional terhadap junta militer. Dari sini kita bisa lihat media tidak netral, media bisa mempengaruhi arah diplomasi dan kebijakan negara lain. Kemudian media juga bisa menjadi alat kekuasaan, power, yang halus atau disebut soft power. Nah, menurut Jessetny, negara bisa mempengaruhi negara lain tanpa kekuatan militer, tapi lewat budaya dan media. Contohnya Amerika Serikat lewat film Hollywood, berita CNN, dan musik K-pop. Mereka menyebarkan nilai demokrasi dan kebebasan. Adapun Tiongkok juga tidak mau kalah karena mereka punya media global seperti CGTN dan China Daily untuk menampilkan citra positif tentang negaranya, terutama lewat proyek Belt and Road Initiative. Jadi media menjadi alat hegemoni budaya yang membentuk pandangan dunia terhadap sistem politik tertentu. Kemudian selain menjadi alat kekuasaan, media juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu internasional. Nah, sekarang individu bisa membuat dan menyebarkan narasi global lewat media sosial seperti gerakan dengan hashtag Black Lives Matter, menunjukkan bagaimana masyarakat di berbagai negara bisa bersatu menentang keadilan rasial. Begitu juga dengan hashtag Multi Alliance di Asia Tenggara, di mana warga dari Thailand, Hong Kong, dan Taiwan itu
bersolidaritas melawan otoritarianisme. Nah, ini membuktikan bahwa komunikasi internasional sekarang lebih demokratis dan tidak hanya dikuasai negara, tapi juga masyarakat dunia. Kemudian terakhir, dalam bidang budaya dan ekonomi, media juga berperan besar melalui film, musik, dan iklan. Media juga diperkenalkan sebagai budaya dari suatu negara ke seluruh dunia. Kita bisa lihat dari contoh dari Korean Wave atau Hallyu yang membuat budaya Korea populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, secara ekonomi, media seperti Netflix atau TikTok juga mempengaruhi gaya hidup dan membuka peluang bisnis global. Jadi media ini membantu membentuk ekonomi dan budaya yang saling terhubung. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bagaimana sih power komunikasi internasional jika dikaitkan dengan power hubungan internasional. Nah, berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya, bahwasanya kekuasaan saat ini tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer saja, melainkan strategi komunikasi ini menjadi alat atau diproyeksikan bagaimana kekuasaan saat ini itu berlangsung dalam ranah global atau hubungan internasional. Nah, kebanyakan negara-negara besar itu menggunakan soft power-nya untuk menunjukkan bahwasanya kekuasaannya di era saat ini itu tidak lagi berpusat pada kekuatan militer, namun juga kemampuan bagaimana membangun narasi, citra, dan kepercayaan di mata publik, sehingga media internasional itu bisa menampilkan banyak hal-hal positif termasuk budaya dalam komunikasi digital ini. Nah, negara ini berupaya untuk membentuk persepsi global yang menguntungkan bagi kepentingannya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya media dalam konteks kekuasaan di hubungan internasional saat ini itu membentuk bagaimana sih mekanisme utama dalam pembentukan pengaruh dan juga kekuasaan dalam hubungan internasional oleh suatu negara, terutama negara-negara besar. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai konteks media dalam power hubungan internasional. Apabila ada kurang lebihnya dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.